Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kembali lagi di UMath, Umay Mathematics Academy. Channel yang mungkin saja dapat membantu Anda dalam memahami matematika. Kali ini kita akan membahas beberapa soal kuis yang UMath hadirkan untuk persiapan UTS 1 Kalkulus 2. Mari kita mulai dengan topik teknik perintegralan soal kuis kode K2 0003. Di sini kita disuruh untuk menghitung integral dari tan inverse. Oke. Langkah pertama dalam mengerjakan soal ini, kita misalkan dulu bentuk tan inverse tadi menjadi Y, misalkan kita peroleh Y sama dengan tan inverse dari 1/X, sehingga dengan demikian kita dapat tan Y adalah 1/X ya. Berarti X adalah, kita peroleh kotangan Y. Dengan demikian kita bisa hitung dx, di mana dx itu adalah turunan dari kotangan Y, itu adalah minus kosekan kuadrat Y dy. Dengan demikian kita bisa menghitung integral ini dengan cara integral dari tan inverse dari 1/X dx kita ganti menjadi integral dari Y ya di sini, kemudian dx-nya diganti menjadi minus kosekan kuadrat Y dy. Oke. Dengan demikian langkahnya gimana dong untuk mengerjakan integral ini? Kita gunakan integral parsial. Kita misalkan ini adalah U, kemudian kita misalkan ini adalah dv, sehingga dengan demikian jika U itu adalah Y, maka du-nya adalah dy tentu saja. Kemudian jika dv itu adalah kosekan kuadrat Y dy, kita bisa dapatkan nilainya V itu adalah minus kotangen Y ya. Gitu. Dengan demikian kita peroleh di sini sama dengan U kali V. U-nya adalah Y, V-nya adalah minus kotangen Y. Jadi kita dikalikan minus tinggallah kotangen Y. Kemudian VDU. Kita peroleh V-nya adalah minus kotangen Y. Kemudian du-nya adalah dy. Nah, ingat kembali teman-teman bahwasanya itu kotangen Y dy itu adalah ln sin Y ya. Kenapa? Karena kotangen Y itu adalah cos Y per sin Y. Kita bisa tulis misalkan U gitu ya, adalah sin Y, maka dia akan mendapatkan minus dari cos Y dy gitu ya. Kita peroleh di sini nilainya Y kotangen Y dikurang ln sin Y. Ini teman-teman bisa hitung langsung kenapa kotangen Y dy itu adalah sin Y. Kita kalau jika ingin lebih detail lagi ya, integral dari kotangen Y itu adalah integral dari cos Y per sin Y dy. Jadi kita misalkan katakanlah di sini W adalah sin Y, maka dw adalah cos Y dy. Kita bisa tulis ini menjadi integral dari 1/W dw. Begitu. Sehingga kalau integral 1/W dw itu adalah ln dari W, dimana ln W itu adalah ln dari sin Y. Gitu ya teman-teman. Kita boleh hapus ini sehingga tidak menghabiskan tempat. Kemudian setelah kita dapat hasilnya, tentu saja ini hasilnya dalam Y, kita kembalikan lagi ke dalam bentuk
bentuk X gitu ya, variabelnya ke variabel X. Gimana caranya? Kita ganti, Y tadi adalah tan inverse X, kita kembalikan tadi tan inverse X, tan inverse per X ya, salah. Kotangan Y itu adalah YX ya, di sini kotangan Y. Kemudian ln dari sin Y. Bagaimana kita bisa menghitung sin Y? Sementara yang kita punya adalah kotangan Y. Kita peroleh sin Y itu adalah 1 per akar 1 ditambah X kuadrat. Oke, dari sini jika kita ingin memasukkan batas, batasnya yaitu di antara 0 sampai 1, kemudian tan inverse dari 1 per X dx, itu sama saja kita menghitung tan inverse 1 per X kemudian dikali dengan X ya, hasil integral tadi, dikurang dengan ln 1 per akar 1 ditambah X kuadrat. Oh, di sini kita harus lebih hati-hati karena kita bisa tulis ini menjadi plus C ya, bentuknya menjadi plus C karena dia adalah integral tak tentu. Dengan demikian kita masukkan nilainya dari 0 sampai 1 sehingga kita peroleh tan inverse dari 1 per 1 itu adalah V per 4, kemudian dikurang ln dari 1 itu adalah 1 per akar 2, berarti setengah ln 2 gitu ya. Kemudian minusnya dipindahin ke depan jadi plus, kemudian dikurangin dengan tan inverse dari 1 per 0 itu adalah apa? Kita peroleh V per 2 ya. Dengan demikian V per 2 kemudian ditambah dengan ln 1 yang nilainya adalah 0. Kita peroleh di sini V per 4 dikurang V per 2 menjadi minus V per 4, kemudian setengah ln 2 kita peroleh setengah ln 2 dikurang V per 4. Ini ya jawabannya teman-teman. Oke, mungkin di sini bisa ditulis langsung jawabannya di kolom yang type here your answer ya. Kemudian kita masuk ke kode soal yang keempat, yaitu K2 0004. Di sini kita menghitung integral dengan teknik pengintegralannya yaitu tadi ya, pecahan parsial. Langkah pertama yang harus kita lihat ketika melihat soal ini, 3-nya boleh dikeluarkan dahulu sehingga kita peroleh 1 per X plus 1, X kuadrat plus X itu bisa kita tulis menjadi 1 per X dalam kurung X plus 1 dikuadratkan. Kenapa? Karena X kuadrat plus X itu adalah X plus 1 dikeluarkan X-nya ya. Dengan demikian kita bisa tulis ini menjadi AX per B plus B, kemudian per X plus 1 dikuadratkan, kemudian ditambah dengan C per X ya. Kita lihat di sini dengan penghitungan biasa, kita peroleh AX kuadrat plus BX plus CX kuadrat plus 2CX plus C ya, tentu saja di sini C dikalikan dengan X plus 1 kuadrat, AX plus B dikalikan dengan X ya, yang itu sama dengan 1. Dengan demikian kita peroleh C yang itu sama dengan 1, kemudian A plus C yang dimana dia adalah koefisien dari X kuadrat itu bernilai 0, maka kita peroleh A-nya itu adalah minus 1, kemudian BX ditambah 2C, B ditambah 2C yang merupakan variabel dari X, pasti juga akan bernilai dari 0, koefisiennya ya, koefisien dari variabel X, maka kita peroleh B itu adalah minus setengah. Oke, C-nya 1, minus 2 ya, minus 2. Kita salah tulis ini. Setelah ini apa yang harus kita lakukan? Dengan demikian, di sini minus 2,
Kita masukkan nilai A dan B dan C, sehingga kita peroleh ini merupakan penjumlahan dari minus dalam kurung A-nya adalah minus 1 ya, X plus 2 gitu ya, karena B-nya minus 2 per dalam kurung X plus 1 dikuadratkan ditambah dengan 1/X. Nah, bentuk ini sebenarnya masih bisa disederhanakan lagi ya. Gimana cara menyederhanakannya? Kita bisa tulis lagi membentuk minus dalam kurung, di sini adalah X plus 1 plus 1, sehingga kita peroleh 1/X plus 1, kemudian ditambah 1/X plus 1 dikuadratkan. Begitu. Ditambah di sini dengan 1/X ya. Wah, nyempil sekali ya. Maka dengan demikian cara menghitungnya, integral dari 3 per X plus 1 X kuadrat plus X dx sini, yaitu dengan 3-nya dikeluarkan, kemudian kita hitung integralnya. Di sini kita bisa tulis X plus 1 dalam kuadrat X dx ya, tentu saja di sini, sehingga kita bisa tulis juga menjadi 3 integral dari ini ya, minusnya dikeluarkan juga ini. Oke, jangan sampai kita salah memasukkan minus plus, jadi minusnya itu hanyalah milik dari ini ya. Kita peroleh di sini minus 1/X plus 1, kemudian minus 1/X plus 1 kuadrat, kemudian ditambah 1/X dx. Wah, sempit sekali. Oke, kita peroleh di sini nilainya adalah 3, kemudian ada integral 1/X dx, berarti minus ln dari X plus 1. Gitu ya. Kemudian kita juga punya nih integral dari 1/X kuadrat, atau kalau pengen ditulis lagi berarti kurang dari 1/X plus 1 kuadrat dx, kemudian ditambah dengan 1/X dx. Integral dari 1/X dx adalah ln X ya. Dengan demikian kita bisa tulis lagi X plus 1 itu kita misalkan menjadi U, maka dia bentuknya adalah integral dari 1/U kuadrat du ya. Kenapa? Karena U adalah X plus 1, du-nya adalah dx. Ya, dengan demikian kita peroleh 3, kemudian ada minus ln X plus 1, kemudian di sini kita peroleh minus dari menjadi plus ya, 1/X plus 1. Kenapa demikian? Karena X plus 1 pangkat minus 2 ditambah 1 menjadi minus 1, minus 1-nya taruh di 1/-1 menjadi plus. Di sini minus kali minus 1. Kemudian ditambah dengan ln X gitu. Dan karena ini adalah integral tak tentu, kita pluskan dengan C. Begitu. Mudah bukan? Sekian dulu pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk follow Instagramnya UMath, yaitu @umay-mathematics-academy. Kemudian like, comment, dan subscribe channel ini supaya UMath tetap semangat berbagi untuk sobat semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.